Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Alim Ulama Takmir Masjid Adzikr, hadirin hadirat jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena hidayah, rahmat, taufik yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita laksanakan untuk bersama-sama kita melaksanakan sholat isya, dan juga akan kita teruskan di dalam menggali ilmu agama Allah. Insya Allah semuanya ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat dan salam Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam hari ini kami menyampaikan tentang giat bekerja. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membuka buku sejarah para rasul, para nabi, kita buka sejarahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah ketika masih kecil dia itu sudah bekerja membantu pamannya, membantu keluarganya untuk menggembala kambing. Setelah itu Rasulullah juga pernah membantu seorang janda yang kaya, yaitu Ibu Khadijah, untuk berdagang. Maka ini kita ambil suatu pelajaran bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus giat bekerja mencari rizki, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sekiranya sholat itu sudah kita jalankan selesai, maka kita harus meneruskan pekerjaan kita mencari fadl rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana? Ke seluruh penjuru dunia. Apakah kita menjadi seseorang yang punya profesi sebagai pedagang, sebagai karyawan perusahaan, atau sebagai pegawai, sebagai petani, dan lain sebagainya? Ini adalah termasuk semuanya mengikuti perintah Allah dan juga contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari dulu sampai sekarang ini yang namanya orang kekurangan di dalam mencukupi harta benda, mencukupi kebutuhan keluarga, itu masih banyak. Apakah mereka semuanya ini tidak mau merubah dirinya dari tidak punya menjadi punya,
dari kekurangan menjadi cukup. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang Islam ini kelemahannya adalah kurang kreatif, memilih dirinya ini untuk menjadi golongannya orang-orang pengangguran. Banyak umat manusia yang mempunyai ijazah yang tinggi dicari susah, kemudian setelah pulang ke kampung masing-masing mencari pekerjaan yang sesuai dengan ijazahnya itu adalah sulit. Tetapi kalau mencari rezeki dari Allah, kalau kita mempunyai semangat kreatif, maka kita tidak segan-segan untuk menjadi seorang pekerja. Yang penting syaratnya adalah harus halal. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mencari rizki, mencari fadl anugerah dari Allah, itu adalah rizki yang halal. Setelah rizki yang halal, rizki yang thayyiban, halal yang sudah siap dimakan, yang di situ tidak bertentangan dengan kondisi tubuh kita. Kalau seorang dokter menvonis, Pak, selama 3 bulan Bapak nggak boleh makan daging kambing. Maka di sini Pak, daging kambing yang dibeli oleh kita pakai uang kita yang sudah dimasak oleh istri kita itu kan halal. Tetapi ada aturan dari dokter, belum boleh makan daging kambing, maka ini tidak boleh seorang bapak memaksa. Thayyiban yang sesuai dengan kebutuhan diri kita ini. Maka dengan adanya rizki yang kita dapatkan, yang berupa rizki yang halal, kita makan, kita konsumsi, dimakan keluarga kita, maka sari-sari daripada makanan halal sebagian akan diambil oleh hati, sebagian diambil oleh mata, sebagian diambil oleh telinga, oleh mulut, oleh kaki, dan lain sebagainya. Maka energi daripada makanan yang halal akan mengarahkan kepada matanya manusia untuk memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Energi yang sudah ada di dalam tubuh manusia yang diambil oleh mulut manusia, maka manusia itu cenderung mulutnya, lisannya untuk berkata yang baik, berkata yang bermanfaat, ringan untuk berzikir, ringan membaca Al-Quran, ringan bertutur kata yang indah, yang sesuai dengan ajaran Allah. Saripati diambil oleh otak kita, maka otak kita berpikir terhadap sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran agama kita. Maka rizki yang halal yang Allah anjurkan untuk kita cari bukan rizki yang tidak halal. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah
tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk mencari amalan-amalan yang membuat manusia nanti di akhirat gembira. Bukan itu saja, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, yaitu Allah juga menganjurkan untuk selalu ingat ada bagian-bagian manusia yang harus dicari, yaitu tentang kebutuhan dunia. Kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kebutuhan kita di dunia ini banyak. Mau memberi makan keluarga, mau memberikan makan kepada orang tua, mau memberikan biaya kepada anak. Ini kita cari, semuanya itu adalah makanan-makanan manusia yang hidup. Kita tidak bisa bersedekah kepada orang tua kita kalau kita tidak punya uang. Kita tidak bisa memberikan santunan kepada anak yatim karena kita tidak punya uang. Kita tidak bisa membantu kepada tetangga kita yang membutuhkan karena kita tidak punya uang. Mau membeli pakaian, menjadikan rumah, tidak punya uang. Mau pergi ibadah umroh, haji, kalau nggak punya uang, maka tidak bisa berangkat. Maka dengan inilah wala tansa nasibaka minad dunya, jangan sampai kita itu lupa bagian kita di dunia yang sudah Allah persiapkan. Siapa saja wajib untuk berikhtiar mencari rezeki tersebut. Sehingga Pak Bu, kalau kita itu bekerja giat, masih produktif, kita punya uang banyak, maka kita itu senang. Kalau kita bisa membawa uang, kita masukkan ke kotak amal masjid. Kalau ada peminta-minta datang, kita bisa menyumbang. Kalau ada fakir miskin, kita bisa belikan baju, bisa memberikan uang. Anak yatim juga seperti itu. Maka inilah uang bagi kita itu adalah merupakan suatu yang harus kita cari, kita kumpulkan. Semuanya ini kita investasikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada sebagian umat manusia yang sudah muslim, yang sudah mukmin, termasuk umat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan seperti orang itu, karena setiap hari profesinya hanya meminta-minta kepada orang lain, berjalan ke sana ke sini, minta-minta untuk biaya makan. Itu adalah termasuk harus kita pikirkan, kita jauhi dari diri kita. Jangan sampai kita berprofesi seperti itu. Kita ini adalah umat Muhammad. Muhammad Rasulullah sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Muhammad membawa agama Allah, agama Islam, agama yang tertinggi. Maka umatnya harus menjadi umat yang tertinggi. Jangan sampai meminta-minta. Kalau meminta-minta ini berarti merendahkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan, isti'fafan anil mas'alati, wasa'yan alal ahlihi, wa ta'atufan lijarihi,
ba'asa billahu ta'ala yaumal qiyamah wajhuhu kal qamar lailatal badri. Seseorang yang mencari harta dunia tapi dengan syarat yang halal, yang tujuannya adalah menjaga dirinya agar menjadi hamba Allah yang tidak meminta-minta kanan kiri, yang tujuannya adalah sa'yan ala ahli, mencukupi kebutuhan keluarga, yang tujuannya ta'afufan lijarihi, untuk membantu kanan kirinya nanti oleh Allah ketika dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Man talaba dunya halalan mukasiron, orang yang mencari harta dunia yang halal tetapi tujuannya untuk memperbanyak harta dan juga tujuannya muraian untuk dipamer-pamerkan. Aku lebih sugih, aku luwih gede rezekiku, aku luwih hebat daripada kamu. Maka yang seperti ini lagi Allah Ta'ala wa huwa ghadbanu. Orang tersebut nanti di hari kiamat akan bertemu dengan Allah, sedang Allah dalam keadaan murka pada orang itu. Na'udzubillahi min zalik. Kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi pejabat tinggi yang punya hasil berlimpah ruah, kita menjadi orang miliuner, kaya, tetapi kekayaan itu jangan sampai menjadikan kita sombong, kita pamer kepada orang lain. Kalau begitu Allah akan godok pada kita. Kekayaan kita untuk mencukupi keluarganya, membantu kepada orang lain, inilah yang diharapkan oleh Allah dan juga Rasulnya, supaya nanti oleh Allah dibangkitkan punya wajah seperti bulan purnama. Mudah-mudahan Allah memberi semangat kepada kita, menjadikan kita orang yang selalu kreatif, produktif, inovatif, dan juga kita menjadi manusia yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.